pakai di gereja, lalu di Mas Temporary sama Jingten itu sudah kami laksanakan sosialisasi Pak. Walaupun kita laksanakan, tapi tetap kita jarak antara orang per orang itu di atas 1 meter. Bagus. Ya. Karena apa? Kalau masyarakat maupun karyawan tidak diedukasi, mereka tidak tahu, itu semakin mempermeningkatkan penyebaran virus Pak. Jadi kita perlu lakukan edukasi ke mereka. Ya. Yang kedua Pak, pemeriksaan thermal scan di Lokpon itu sudah berjalan, rata-rata suhunya di bawah 38 derajat Celcius. Pak. Cuman saya masih meragukan alat ini Pak. Ya. Ini kan untuk metal Pak. Ya. Jadi bukan untuk medis. Ya. Nah, saya akan kalibrasi nanti dengan termometer yang digital. Ini bisa kalibrasi ini? Iya. Ya. Karena yang thermal scan itu masih dibeli di Jakarta. Ya. Ya. Oke, since we are online, Pak Weno, yang scan tuh kamu cuma satu aja termometernya? Ya, sama. Seperti ini. Untuk sama metal saja, ya? sama. Untuk metal. Tapi ini bisa kalibrasi kita? Iya. Ya. Oke. Saya sudah minta pagi ini kok, saya dah ingatkan untuk kirim 7. Nanti Pak Sami akan beri saya. Bagaimana saya tidak tahu kenapa. Sekarang ini kita tidak ada apa nih? Kita tidak ada pesawat yang masuk sudah. Semua bandara sudah tutup, sudah lockdown, ya. Jadi ini yang saya sedang pikirkan bagaimana atau lewat kapal kan, bagaimana kan? Oke. Yang ketiga Pak, ini yang pembatasan akses keluar sampai tanggal 6 April sesuai surat pemerintah. Ini masih saya amati ada beberapa orang yang masih keluar Pak. Ya. Jadi 1-2 orang masih keluar saya amati. Ya. Lalu yang kendala satu lagi Pak, radio HT yang dari Lokpon itu tidak bisa diterima di klinik kecuali dari transfer dari posko security. Oke, posko security transfer sana. Itu yang harus ada orang jaga di situ. Ya. Itu masuk dari saya. Baik. Baik. Satu lagi sebelum saya lupa, selain dari Pak Dokter, kita juga ada tim medis kita yang Pak Naif. Pak Naif sebenarnya kalau kualifikasi dia anggota medis. Jadi sementara karena ada waktu yang seperti ini, jadi saya keluarkan dia dari tugas dia sementara untuk bantu dengan Pak Dokter. Suka sambilan dia lah, tetap jaga nursery itu tetap, tapi ini sudah sambilan yang kita perlu untuk menambah tim kita yang ada di tim medis kita. Ya? Kita sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Ini sudah satu situasi yang sangat abnormal. Oke? Now, let's be very true. Situasi yang sangat normal bagi saya, ini situasi yang harusnya di sinilah waktunya kita sama-sama bersatu. Ya? Sama-sama kita lihat dan sama-sama kita bantu satu di antara lain. Ya? Seperti anak-anak buah kita Pak Dokter, macam Muklis itu. Bila aku dapat berita, pasal terus WA tu sama orang. Mana ini anggota dia hilang lah. Ini tak boleh lah. Kita sudah janji. Ya? Kita sudah setuju. Periode seperti ini tu jangan. Ya? Yang tidak keluar. Siapa yang keluar kemarin itu? Staf kita? Siapa ni? Kalau menurut informasi ini dari admin. Siapa ni? Terus Pak Tommy driver Pak Tom, oke, Pak Tom pasal mengambil sembako turun. Saros. Ya, dia mengambil sembako turun. Itu saja. Iya. Oke. Floren dari keluar, Floren? Tidak, Pak. Floren coba minta. Saya begitu jangan. Kalau dia keluar hari ini saya buang dia. Begitu teruskan dia. Kalau dia jangan keluar. Sudah itu yang saya bagi perintah. Sudah. Karena seperti ini, we have to be keras. Kalau tak jadi. Oke, itu saja. Ya, kalau saya tak keras tak akan jadi. We must be keras. Oke. Now, ada lagi berapa? Saya Pak mau memberikan informasi terkait sama pencaburan desinfektan secara mandiri. Ini sudah diterapkan teman kami di Selamat di Nangataya. Ini nantinya kalau memang ini bisa diterapkan Pak, ini bisa untuk penyemprotan office, housing, sama car kendaraan. Permisi Pak untuk menjelaskan dulu Pak. Bahan-bahannya yang pertama larutan pemutih. Mudah-mudahan di pasaran ini masih belum tinggi harganya dan stoknya masih banyak ini. Bisa pakai Proclean, Baiklin ataupun Soclean pemutih. Jadi nanti dari beberapa kalian bisa nanti copy flash di sini Pak. Biar fokus di sini saja. Kedua karbon atau disolvent aktif, zat aktifnya penol. Harganya di pasaran Wipol, SOS ataupun Supersol. Mudah-mudahan di pasaran masih stabil harga sama stoknya. Ketiga, pembersih lantai. Zat aktifnya benzalkonium klorida, Superpel, SOS lantai, Soclean lantai, sama Harpic. Bagaimana pencampurannya? Demikian. Yang pertama,
larutan pemutih butuh 30 ml saja atau 2 sendok makan. Larutan kedua, karbon, sama 30 ml atau 2 sendok makan. Ketiga, pembersih lantai butuh 60 ml atau 4 sendok makan. Semua jenis bahan tersebut Bapak dicampurkan dengan air 1 liter saja. Jadi bagaimana Bapak nanti memakai cap sprayer atau hand spray, silakan. Tergantung larutannya, rumusnya 1 liter berbanding dengan 3 bahan yang tadi. Di mix. Jika ingin membuat larutan untuk cap sprayer, maka dihitungkan kapasitas total air cap sprayer tersebut dengan kebutuhan larutannya. Sabar, sebentar. Ini kau print? Siap. Print. Siap. Okay. Foto-foto tak perlu, ini ya, cara pembuatan dia dengan bahan-bahan apa yang kita perlu beli. Ya. Okey, langsung saya cut sebentar. Saya cut, saya ambil action. Pak Sugi, kontak Pak Martin mau masuk hari ini. Bawa masuk sedikit itu, ya PTK. Tengok apa yang dia perlu dulu, Pak Kiki langsung connect Pak Martin. Beli, harga jangan bicara, beli aja. Harga tidak penting, beli aja dulu. Disinfectant. Kalau kita perlu disinfectant daripada tim accessibility, disinfectant aja. Ya? Okey. Jangan bicara tentang aku harga kalau masa bicara hari ini. Bicara aku tentang barang tu kena beli, itu aja. Ya? Kalau tidak boleh, cek dengan Pak Tom berangkat ke Maroke hari ini. Bawa turun sekali, ada sembako-sembako yang kita turunkan sekaligus. Ya? Baik. Lanjut Bapak. Lanjut. Kelengkapan APD petugas, kita kalau memang sekiranya untuk protek saja, kita minimal saja. Yang pertama butuh jas hujan saja Pak. Jas hujan itu untuk cover body. Kedua, kacamata, mudah-mudahan masih ada di logistik, kita pakai kacamata kemis saja Pak. Sama sekalian masker. Masker stok terkini 20 piece untuk yang fertilizer. Sama sarung tangan hand gloves, mudah-mudahan masih ada 30 Pak. Saya cek dulu stoknya. Sama rubber boot. Minimal itu saja Pak untuk petugas yang spray. Dan mudah-mudahan stok di pasaran masih ada, khusus yang jas hujan ini. Ini informasi umum Bapak, Pak Asmi. Ini sudah saya dapatkan untuk deskripsi umum barangkali nanti X-Flight terkait sama masker medis. Jadi dalam satu karton isinya 40 box, satu box itu isinya 50 piece. Jadi beratnya satu box yang isi 50 piece 160 gram. Nanti Bapak bisa kira-kira bagaimana nanti untuk push X-Flight-nya. Memakai masker itu Pak, sebenarnya orang yang sehat itu tidak perlu masker, kecuali ditentukan positif, dia kan harus ditutup supaya tidak menyebar. Saya rasa yang lebih penting itu kita cuci tangan kita ulang, jangan jaga jarak, bersih, itu yang paling penting. Kita kena bicara yang praktik lah pagi ini, ya. Kita sudah tahu tidak ada pesawat, kita sudah tahu tidak ada ini. Dia mau bicara aku keluar pasang masker, aku mau cari mana masker ini, betul tak? Bicara apa yang praktik, apa yang kita bisa disinfecting, cuci tangan, pembersihan, kena beli yang semua itu klorak untuk bersih, itu yang kita belikan dulu, ya, Pak Sugi, ya, jangan bicara tentang harga, pergi beli aja, untuk disinfectant, ya. Terakhir Pak, permisi Pak Dokter, cuma memberi informasi saja perbedaannya virus corona, influenza sama flu biasa. Jadi orang bersin bukan berarti corona, Bapak sekalian. Harus hati-hati karena kita kalau menjustify seseorang, takutnya orang itu imunnya turun. Tolong diperhatikan apa itu corona. Yang paling mendasar adalah pada pernafasan cepat tak normal sama dahak kental, itu saja. Itu saja. Saya yang lebih penting ini saja, ya. Jangan sampai kita membuat satu situasi pada pagi ini atau hari ini satu situasi yang panik. Betul, itu paling penting. Apa saja yang kita dalam kita kerja kita, walaupun dalam kita tugas harian ataupun kita kerja apa-apa, yang paling penting itu jangan ada kita tekan butang panik. Betul tak? Kita hari ini bicara tentang bukan siaga, kita bicara tentang hari ini adalah pencegahan. Betul tak? Bagaimana kita mengambil langkah-langkah pencegahan, step by step kita mengambil pencegahan ini kita buat. Betul? Kemarin waktu kita kirim apa yang kita buat lakukan ini kepada Pak Dandim, kita hantar kepada Pak Kapolres, kita hantar kepada Pak Justinus yang kepala distrik, mereka sangat appreciate yang apa kita lakukan. Jadi dari perusahaan ini kelihatan perusahaan kita yang peduli. Walaupun sebenarnya kita memberi ini, tapi kita belum melakukan yang full. Betul, karena kita masih tahap pencegahan. Pencegahan itu perlu step by step. Tapi step awalnya memastikan baru kita punya temperature, suhu badan orang tu yang keluar masuk tu harus perhatikan. Okay? Sekarang kita tahu tempat-tempat yang dua tempat yang nakal sekarang yang ada infeksi ini adalah di Maroke
Pagi tadi kita baca berita, kemarin malam saya baca sudah ada 3 di Merauke. Betul dokter? Ya, Jayapura pun sudah ada. Ini menurut dari Pak Kapolres bisa bicara Pak Kapolres itu bola apa lagi di Jayapura sudah ada. So kalau tidak ada orang-orang dari pos itu yang datang nanti, baru kita hati-hati lah. Ya, sekarang macam Pak Tom yang pergi ke sana, Pak Dokter, khususnya kalau Pak Tom turun, pastikan Pak Tom itu dikarantina dulu. Pasal dia dengan Pak Saruf, tunggu dulu, jangan masuk apa, jangan sampai dia keluar di Merayau sana sini tak payah. Ya, itu yang kita sekarang mulai kita jaga sampai datang daripada Merauke itu harus hati. Betul, ya. Seperti saya pun kemarin baru saya pulang itu menguruskan sampai paspor dan saya ada pertemuan di sana kemarin. Oke, jangan hati-hati juga lah, siaga kita sama-sama. Ya, tapi jangan ada kita pergi beritahu orang kampung masyarakat, oh sekarang kita macam ni, sekarang macam ni, nanti ceritanya jadi lain. Ya, jadi apa yang kita berjalan dalam ruang ini paling penting kita harus bertanggung jawab. Ada lagi yang perlu kita sampaikan? Sudah, oke. Nah, paling penting bagi saya ini, ya. Secara real kita tengok, kalau kita lockdown begini, orang akan tanya dengan bapak nanti, Pak,